hadirin jamaah, wabil khusus kepada guru kita Buya Firdaus HR MA yang dalam hal ini akan menjelaskan kepada kita, wabil khusus materi kita pada malam hari ini adalah tentang penambahan atau perubahan waktu ibadah sholat, karena ada di masyarakat yang beritanya tentang masalah ibadah sholat, terutama adalah sholat subuh itu kesimpang siuran. Jadi ada yang memahami pas, ada yang tidak, dan bagaimana solusinya tentu kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau nanti, dan nanti kita akan buka tanya jawab supaya kita lebih tenang, nyaman, karena rumah ibadah bukan hanya kita di sini, lebih banyak di sekitar kita, supaya tidak timbul fitnah nantinya. Bagaimana kita bersama menyikapi itu dengan keilmuan, beribadah dengan ilmu dan beramal. Untuk tidak memperpanjang waktu kepada guru kita, mohon sekali lagi nanti kita akan dibuka tanya jawab ya, agar jamaah kita lebih dapat memahami lebih dalam tentang masalah dan ibadah sholat tersebut. Kepada Buya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, semua yang saya hormati, terima kasih tentang silaturahmi ini. Kalau atas nama pribadi kesini yang kedua kali, pertama waktu mengukur arah kiblat, waktu itu masih musalah ya, terus saya pakai tangan di depan arah kiblat. Tapi saya lupa sudah 3-4 tahun sudah pindah, baru masuk ternyata sudah banyak perkembangan. Ini tentu semua karena berkah dari Allah atas kesungguhan, ketakwaan dan kompak penerus dan jamaah di sini. Materi tentang waktu salat, nanti khusus tentang subuh. Ya, dari Bapak Ibu, belum akan saya bisa menyampaikan sebaik mungkin karena ada juga sisi lemah dalam penyampaian ini. Tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pegang kita. Baik.
Firman Allah surat Bani Israil ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur, sampai malam, ada asar, ada maghrib, ada isya. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Hanya saja kata fajri oleh ulama kita masih zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka diterjemahkan subuh. Sampai Indonesia merdeka kata fajri diterjemahkan subuh, sehingga maknanya dirikan salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kata subuh tidak ada di sana, yang ada fajri. Sekiranya diterjemahkan fajri itu dengan fajar, maknanya begini: dirikan salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Jadi yang dikatakan salat fajar adalah salat subuh, yang dikatakan salat sunat fajar adalah salat sunat subuh. Kapan salat sunat fajar? Yang fajarnya harus terbit dulu. Begitu fajar terbit, azan dikumandangkan, kita mengatakan waktu subuh masuk. Setelah azan dikumandangkan, mana yang rumahnya dekat masjid boleh salat di rumah. Kalau agak jauh, baguslah datang waktu azan atau sebelumnya. Bagi yang sudah sampai dalam masjid, ya sesudah azan itu salat sunat. Kita orang Indonesia menyebutnya salat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, yang bobotnya muakkad, sangat dianjurkan, yang pahalanya melebihi dunia beserta isinya. Jadi kapan dilakukan? Setelah fajar terbit. Nah itulah dia yang salat sunat fajar. Sesudah azan subuh kita salat sunat. Kita orang Indonesia menyebutnya salat sunat subuh, tapi yang mengatakan salat sunat fajar itulah dia sesudah azan dikumandangkan. Kemudian sudah selesai iqamah, kita akan salat subuh. Kita orang Indonesia menyebutnya salat subuh, tapi salat subuh itulah yang dikatakan salat fajar. Kalau di Mekah Madinah tidak ada orang salat subuh di sana. Kalau ada yang menyebut salat subuh berarti dia orang Melayu, Malaysia, Brunei, Singapura. Salat subuh ada Subale, berarti dia orang kita. Itu salat apa? Mereka salat fajar. Itu bisa dilihat jadwal salatnya, baik di kalender Qura, jam digitalnya, atau jadwal salat digital, atau jadwal salat yang manual. Saya sudah lihat beberapa tempat di masjid di Mekah itu, kan kalau di Mekah beberapa hotel ada masjid, dan setiap hotel itu salah satu lantainya dijadikan masjid. Nah, ada jadwal salat di sana. Bagaimana jadwal salat di Arab Saudi itu? Di Mekah Madinah ya, fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita di Indonesia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak Ibu lihat di TV channel Arab, tatkala menginformasikan jadwal salat kota-kota besar dunia, Kairo hari ini fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Jakarta, Thailand, Singapura, pokoknya kota-kota besar dunia ditampilkan bagaimana informasi jadwal salatnya dimulai dari fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita di Indonesia apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang dikatakan salat subuh adalah salat fajar. Itu mana salat sunat fajar? Itu dia salat sunat subuh itu. Baru boleh salat fajar atau salat sunat fajar, fajarnya harus terbit dulu. Kalau waktu subuh belum masuk, dikerjakan salat sunat fajar, dia menjadi salah karena waktunya belum
Itu wilayah waktu bertahajud dan witir bagi yang belum. Sebab masih ada orang tak apa fajar pada bulan, subuh bulan, tidak. Fajar dan subuh itu adalah satu kesatuan. Hanya kita orang Indonesia menyebutnya subuh dan populerkannya seperti itu. Dilihat Al-Quran terjemahan sekarang masih menerjemahkan subuh kata fajar. Nah, bicara waktu salat secara umum, nanti kita khusus pada subuh. Kalau waktu zuhur kita di Indonesia sudah oke, azan zuhur kita dikumandangkan betul-betul matahari sudah tergelincir. Azan asar dikumandangkan di Indonesia sudah benar-benar layar benda dengan lurus sudah melebihi panjang benda. Azan maghrib barusan juga sudah benar, betul-betul matahari sudah terbenam di ufuk. Jadi tidak ada masalah. Isya sebentar lagi berbulan, baru kita azan Isya. Matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk, sahab merah betul-betul sudah hilang. Tidak ada masalah. Terus bagaimana dengan subuh? Subuh ini jadi persoalan. Ulama kita, ya termasuk saya yang ikut belajar masuk aktif zaman kalau sekarang. Saya membuat penelitian ini. Saya dengan tim Ikada Mansur nama saya. Itu membuat Yerusalem dengan hitungan matahari di bawah ufuk timur 20 derajat. Karena itu yang dirumuskan oleh Syekh Muhammad bin Jabir. Guru sebelumnya adalah Syekh Tahir Jalaluddin sampai kepada anaknya Jabir Jabir, Samsudin Jabir yang menjadi pegawai negeri Departemen Agama, menjadi rujukan se-Indonesia. Bagaimana dia menetapkan jadwal subuh kerendahan matahari di bawah ufuk 20 derajat. Jadi selama ini kita menggunakan azan, kita tidak melihat fajar di ufuk timur. Pokoknya kita lihat saja waktu subuh, kita sudah percaya saja kan seperti itu, karena sudah disusun oleh ahlinya. Itulah yang berjalan sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Kemudian sekira tahun 2007, persisnya saya tidak paham, tapi didengar berkelanjutan dan sering. Orang Arab datang ke Indonesia, dia sebagai penceramah, ilmuwan atau ulama. Dia kaget waktu azan subuh dikumandangkan. Kaget ya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang terjemahannya, kok terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kalau bersemangat salat subuh kan kita terima, tapi terlalu ini kan menekan perhatian. Terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Apa maknanya? Ternyata waktu subuh belum masuk, kok azan subuh sudah dikumandangkan. Karena yang bicara itu bukan Pareman Malai, karena kutip ya, karena dia ilmuwan, sehingga mendapat perhatian. Diskusi, benarkah jadwal salat subuh di Indonesia ini terlalu cepat karena dikatakan terlalu bersemangat? Intinya belum masuk waktunya kok azan subuh sudah dikumandangkan. Sehingga orang yang paham astronomi, yang paham dengan kajian fikih ibadah, mencoba meneliti. Ada sifatnya pribadi, ada yang kelompok. Diteliti benarkah waktu subuh ini terlalu cepat. Lalu saya pribadi tahun 2008 waktu itu di Yogyakarta, Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Taklim, dalam sambutannya, sesungguhnya ada waktu salat kita ini yang harus dikoreksi. Tapi waktu itu belum membahas waktu salat karena fokus tentang awal Ramadan dan awal Syawal. Kita belum
2010 waktu itu di Malang saya juga hadir musyawarah nasional parti. Saya di ruangan hisab, ada 2 profesor dan beberapa doktor yang membidangi tentang hisab ini. Dari mereka bapak-bapak itu berkata, kayaknya memang iya, saya sudah cek waktu subuh kita ini memang terlalu cepat. Itu bicara apa saja di luar istirahat. 2010 itu memang belum itu juga yang dibahas. Tapi diam-diam di antara bapak-bapak itu sudah melakukan penelitian menurut kemampuan yang dimiliki. Akhirnya majelis taklim mengamanahkan untuk selanjutnya diseleksi, dikoreksi, dicermati tentang waktu subuh. Karena subuh sama imsan ada masalah. Jadi subuh, benarkah terlalu cepat? Diamanahkan 3 perguruan tinggi, Universitas Profesor Dr. Hamka yang di Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan di Sumatera Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UNSU. Nah, kalau UNSU itu dia punya laboratorium falak terbesar di Sumatera. Kalau yang di Al-Azhar di Hamka, UHamka itu dia punya profesor yang luar biasa, penelitiannya sudah berbobot internasional. Tono Saksono itu ada banyak di dunia di media sosial. Begitu juga di UHamka, UAD, Universitas Ahmad Dahlan juga punya labor di Mufalak. Meneliti dengan tim yang solid tentunya. Di mana mereka meneliti? Ada di pinggir pantai, ada di pegunungan, ada di lembah, ada di kota, ada di desa, ada di tempat yang diinginkan. Berapa lamanya meneliti? Itu 3 tahun terakhir itu betul-betul full. Sebelumnya juga sudah dilakukan secara berkala, lalu diolah-olah, lalu 3 tahun terakhir 2020 surut 2019 2018. Nah, 2017 itu sampai habis 2020 betul-betul full meneliti dengan itu dapat juga bertahap. Penelitian itu mewakili semua provinsi sampai ke Sumatera Barat juga di dia Batu Sangkar, masih dia namanya waktu itu. Terus sampai kepada asrama haji dan Universitas Muhammadiyah. Gambaran meneliti itu bagaimana? Mereka turun sebelum subuh masuk. Misalnya pukul subuh pukul berapa? Katakanlah pukul 5. Jadi jauh sebelum subuh masuk sudah berada di lembah atau di tempat-tempat yang diinginkan. Begitu azan subuh masuk, ternyata dilihat ke ufuk timur masih gelap gulita, belum ada fajar terbit. Padahal kan waktu subuh itu apabila fajar telah terbit, tapi masih gelap gulita. Setelah selesai pula orang azan, fajar belum juga terlihat. Beberapa menit azan selesai, baru tampak fajar di ufuk timur, tanda subuh telah masuk. Itu dibantu dengan alat perekam cahaya yang tercanggih untuk sekarang. Jadi tidak dengan mata indra saja, tapi juga sudah pakai alat perekam cahaya. Dapat kesimpulan dalam penelitian itu, baik waktu dia berada di Jawa, di Sumatera, di Bali, di Irian Jaya, di Kalimantan, kesimpulannya apa? Memang azan subuh dikumandangkan di Indonesia
ternyata masih gelap gulita, belum ada fajar sama sekali. Baru ada fajar, dah selesai pula orang azan, sudah beberapa menit pula setelah itu baru ada fajar terbit. Waktu dipadakan, saya memang tidak ikut mendampingi sampai tuntas, tapi teman-teman menyaksikan. Azan sudah dimanakan di Padang, di asrama haji waktu itu. Sudah selesai pula azan, di ufuk timur belum ada fajar sama sekali. Belum terbit fajar, masih kalau kajian, akhirnya masih suasana malam. Nah, karena hasil penelitian di lapangan telah ada kesimpulan bahwa subuh sebenarnya belum masuk waktu azan dikumandangkan di Indonesia. Lalu kesimpulannya apa? Memang terlalu cepat. Akhirnya dibawa ke musyawarah nasional. Saya dalam 80% ikut rasanya ya mengikuti musyawarah tersebut. Memang pendapat teman-teman dari berbagai provinsi wilayah pertama sudah sepakat, memang terlalu cepat. Terus kalau dilambatkan azan, sementara orang sekeliling sudah azan, tentu akan heboh. Nah, suasananya itu yang banyak di dalam diskusi. Akhirnya disimpulkan, apapun yang terjadi secara keilmuan bahwa waktu subuh belum masuk, tapi azan sudah dikumandangkan, tentu tidak sah menurut fikih. Nah, sudah putus pada tanggal 20 Desember 2020. Sudah diputuskan di dalam musyawarah nasional, tapi belum diumumkan di masyarakat secara luas. Ada satu lagi langkahnya ditanfis. Ditanfis itu kalau dibilang ditampi. Kalau Nabi Maryam kan masalah baik dari 1,5 liter ditampi. Mau menampi supaya matahnya berkumpul kembali bisa diikuti ya, pintu ayam atau buah. Mari patah-patah tujuannya dalam sekolah di buana bisa untuk diikuti, bisa untuk makan ayam. Anak apa kulit-kulit barang ringan-ringan itu lah apa? Sehingga para siap barang itu kan menampi ditanfis. Kalau cuma menampi barang, misalnya membuat diadu atau langsung kincir, ditampi itu tahu yang selesai ditampi tahu. Yang terjadi di biru ada dada alui. Dada alui yang menempel di biru. Kalau dipukul ke tangan, itu dimakan lama pada 5 hari. Apa pada coba? Tapi kalau ada anak usia SMA, aku memang lain. Nah, Bapak Ibu, makna memang berarti makna menapi wa bisa di nama kita buah, itulah buah. Jadi ditanfis lagi walaupun sudah diputuskan secara nasional, tentu makalahnya masih puluhan halaman. Kesimpulan itu mungkin masih agak lambak, ditanfis. Waktu lagi kurang yang lebih ahli di tingkat pusat. Akhirnya jadilah dia 16 halaman ini Bapak Ibu. Dari ratusan halaman makalah jadilah 16 halaman. Ini pun juga sudah ada gambar-gambar di dalamnya. Saya ingin bacakan beberapa baris saja. Hasil putusan tentang awal waktu subuh. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1 baris paling bawah mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku. Dulu azan subuh dikumandangkan, kita bayangkan yang ada ke ufuk timur, batamu kaki langit tetapi bumi itu namanya ufuk. Karena di timur disebut ufuk timur. Kalau di barat kan enak, ada waktu pilawit, batamu kaki langit tetapi lawit. Matahari kawanam
terbenam di matahari sampai ke, kalau matahari di bawah itu pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Naik juga, misalnya meja ini dijadikan sebagai penentang bumi, dijadikan sebagai penentang bumi. Lalu matahari itu masih di bawah min 20 derajat. Ini batas siang dan malam. Ufuk timur min 1, min 2 sampai min 20 derajat. Azan sudah dikumandangkan. Begitu matahari min 20 derajat di ufuk, ternyata fajar belum muncul. Fajar belum muncul, masih gelap gulita. Itu yang dijadikan jadwal salat selama ini. Terus keputusan yang kedua dikatakan menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yaitu min 18 derajat di ufuk timur. Min artinya di bawah. Tadinya 20 terlalu rendah. Dinaikkan 2 derajat lagi. Kalau 20 kurang 2 berapa? 18. Jadi tadinya 20 masih gelap gulita, tidak ada cahaya di sini. Tapi pun matahari naik 2 derajat lagi ke atas, baru ada fajar tampak. Untuk menaikkan 2 derajat, 1 derajat butuh waktu 4 menit. Dari 20 naik 1 derajat, lebih minus step. Kita hitung dulu. Tadi dari 20 naik 1 derajat menjadi min 19 derajat. Tambah 4 menit lagi menjadi min 18 derajat. Setelah min 18 derajat, artinya sudah naik 2 derajat, baru ada fajar terbit. Nah, apa kesimpulannya? Kalau waktu subuh kita selama ini, misalnya 45, ini misalnya 45, ternyata matahari masih di bawah 20 derajat. Oleh sebab itu, tambah 8 menit lagi, berarti azan baru boleh dikumandangkan pukul 5 lewat 8 menit. Baru fajar terbit. Lalu penegasan. Jadi ini karena sudah ini bisa. Atau yang penegasan supaya kita diskusi. Jadi azan selama ini dikumandangkan, ternyata matahari masih rendah, masih suasana malam. Kalau ditambah 8 menit lagi, baru fajar terbit, baru boleh azan subuh dikumandangkan. Kalau tetap dengan jadwal yang selama ini, kita azan, waktu subuh belum masuk, tentu orang yang datang ke masjid, dia salat mungkin segera, berarti dia salat waktu subuh belum masuk. Karena dalam ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat yang fardu ditetapkan buat orang yang beriman. Artinya kalau waktu subuh belum masuk, belum boleh azan dikumandangkan. Begitu juga awak tasasa, waktu maghrib belum masuk, masih mencoba matahari sekete itu azan. Hampir kita banam di azan celah, tidak bisa, harus kabanam dulu matahari. Jadi begitu pula matahari belum menghasilkan fajar, belum ada fajar, sudah dikumandangkan azan, tentu waktunya belum masuk. Padahal orang masih bisa bertahajud, masih bisa bersahur, azan subuh sudah dikumandangkan. Nah, tentu kena dari segi kajian fikihnya kena. Penegasan berikutnya yang tadi itu surat An-Nisa 103, surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana
atas benang hitam. Kita diperbolehkan makan minum, tapi ada batasnya. Apabila tampil benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Artinya begitu fajar terbit disebut benang putih, tidak boleh lagi makan minum. Di saat itulah azan dikumandangkan. Kok azan dikumandangkan? Fajar dalam terbit. Apa itu fajar? Benang putih. Jadi benang putih itu ada secercah cahaya di ufuk timur, terang, disebut benang putih. Atas benang hitam, backgroundnya kan masih gelap tuh, disebut hitam. Summa atimmu siyama ilal lail. Begitu fajar terbit, tidak boleh lagi makan minum, azan dikumandangkan. Terus apa? Sempurnakan puasamu sampai malam. Artinya waktu al-kabanam baru dunia beruntung. Jadi Al-Baqarah 187 itu ayat puasa tentang imsak, mulai menahan terbit fajar sampai terbenam matahari. Terakhir, surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi subuh itu baru dia disebut subuh apabila sudah ada fajar. Baru ada fajar dalam penelitian yang bertahun, berbulan-bulan dengan tim yang ahli sudah diputuskan baru ada fajar. Dari waktu salat kita yang ada ditambah 8 menit baru fajar terbit. Terus bagaimana? Ini sebenarnya kan sudah lama dikaji. Kalau Malaysia sudah setahun yang lalu mengamalkan. Malaysia sama dengan kita, 20 derajat juga di bawah ufuk, tapi setahun terakhir ini itu sudah boleh dikatakan mendekati 100%. Daerah-daerah bagian Malaysia itu sudah dia tambah 8 menit. Itu juga ada di media sosial. Lalu hebat lagi di Jawa Timur, sebagian di Malang sudah ada yang mengamalkan tambah waktu itu sejak tahun 2010. Itu ada yang luar biasa, Ustaz Agus namanya ya. Dia alim sekali, penelitiannya pendekatan fikih, pendekatan astronomi, dan pendekatan sejarah. Bukunya juga sudah beredar. Dia sudah melakukan pendekatan dengan Menteri Agama, dengan MUI Pusat. Kalau secara umum, kita sebutlah Padang. Alhamdulillah beberapa tempat di Padang seperti Taqwa Muhammadiyah, Sahara Pasir, ada di Rawang, ada di Bulak Karang, ada di Bypass Baik Jamiatul Huda. Menurut saya sudah tempat kajinya Pak Isrusen sekarang itu sudah menambah waktu 8 menit. Kira seperti itu. Tentu kita memang belum mendapatkan keterangan yang utuh dan instruksi misalnya dari MUI, dari Kementerian Agama kan itu yang tidak. Tapi ini secara keilmuan sudah final diteliti. Terus pesannya apa dalam kalimat ini? Tidak dimusyawarahkan lagi, tapi disosialisasikan. Kalau musyawarah hanya orang lagi teliti, lagi olah, sudah ada kesimpulannya, tinggal lagi mengamalkan saja. Jadi ini Bapak Ibu, saya tidak tahu juga, mungkin Pak Zul sudah memperbanyak ini. Kalau sekiranya belum, saya tinggalkan ini. Bagus betul-betul di fotokopi, dibaca, ada ayat, ada hadis, ada gambar, dan adalah kajian ilmiahnya di sini. Juga penelitian ulama terdahulu. Namanya saja sudah digrafis, jadi ini sudah sami, saminya saja. Saya kira mungkin ini dalam pengantar Bapak Ibu, saya tak tahu bagaimana. Kalau masih ada waktu kita lakukan diskusi. Ya langsung aja. Keterangan ini Bapak Ibu boleh lihat video saya di channel Firdaus. Ada beberapa video saya dengan bahasa yang sederhana.
bisa-bisa lebih paham lihat video tadi dari langsung atau sebaliknya. Yang penting kita berniat untuk dapat paham ilmu dari mana saja, kan Allah yang punya kuasa. Jadi video saya Firdaus Isa. Ya silakan. Mati kan? Jadi kalender yang ada selama ini pulang ke Modo adalah siapa yang membuat dan kenapa sampai itu nah itu kalender yang ada diterbitkan oleh para ulama kita dari itu yang sangat kedua adalah tentu memang kita ini adalah hal yang krusial yang kepada anak dan biasanya melalui Kementerian Agama dan Ulama adalah kekuatan yang bisa kita harapkan menjadi sumber informasi dalam hal sejauh mana pendekatan terhadap bentuk kebijakan itu dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dulu supaya saya tidak lupa. Sumber kalender itu untuk Indonesia memang satu berdasarkan buku Ephemeris milik Kementerian Agama. Itu yang dijadikan rujukan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, BMKG atau Kementerian Agama. Sehingga jangan salah kita sama se-Indonesia. Jadi siapa yang membuat? Memang itulah yang dirumuskan oleh ulama kita terdahulu. Dari 5 waktu salat hanya subuh yang dikoreksi. Zuhur, asar, maghrib sepertinya tidak ada masalah, oke. Tapi kenapa subuh kok bisa jadi masalah? Nah, diduga begini. Syekh Tahir Jalaluddin, gurunya Syekh Muhammad bin Jabir, terus anaknya Sabudin Jabir mengembangkan. Dia menetapkan hari itu min 20 derajat di bawah ufuk. Begitu baru tingkat kehati-hatiannya. Sebab tidak mudah kalau daerah Arab menetapkan waktu salat itu tidak terlalu sulit. Daerahnya datar. Sedangkan di Indonesia luar biasa liku-likunya. Gunungnya ya luar biasa, sungainya. Jadi ijtihad ulama kita yang ini, yang luar biasa ini, dari 5 waktu 4 sukses, ternyata subuh ada beda sedikit. Itu pun hanya 2 derajat. Jadi sebenarnya sudah cap jempol. Nah, inilah gunanya ilmu berkembang, diteliti. Nah, untunglah ada orang Arab itu menyentakkan kita ya, kok terlalu bersemangat, sehingga terjadi diskusi, terjadi penelitian yang bertahun-tahun namanya itu dengan ketakwaan, dengan kerendahan hatian, dengan paket ilmiah yang luar biasa menurut saya, sampailah kepada keputusan yang kita dengar ini. Nah, jadi kalender ini dibuat lebih setahun yang lalu. Saya pernah buatnya itu ya diselesaikan waktu itu ya setahun lah ya. Kalau yang ini baru tuntas kalender ini bulan 10 Oktober baru bisa naik cetak. Sementara keputusan hasil penelitian itu baru tanggal 20 Maret kemarin. Nah, jadi kan tadi ceritanya saya lupa bagi kalimatnya Pak. Secara musyawarah nasional tanggal 20 Desember kan ditampis lagi. Hasil tampis itu baru selesai tanggal 20 Maret 2021. Jadi sampai sekarang baru 2 bulan. Nah, jadi sementara kalender ini dibuat beberapa bulan yang lalu. Makanya itu tetap dipakai kalender ini. Maka instruksinya adalah berpedomanlah kepada kalender ini, tapi khusus subuh tambah 8 menit. Insya Allah kalender 2022 itu sudah langsung kita tambah nanti 8 menit. Nah, kira seperti itu Pak jalan sejarahnya. Moga-moga
Sebab kalau dibuat bulan kalender kan soal biaya dan lain-lain. Kalau ada yang sponsori, saya siap dibuat kalender baru bulan Maret ke atas kan bisa-bisa saja. Tapi biarlah ini kita manfaatkan, kita sepakati saja khusus subuh tambah dalam ramadan. Nah, kira-kira seperti itu. Pertanyaan Bapak dua tadi apa satu lagi Pak? Komunikasi dengan Setahu saya, apapun acara di tingkat pusat itu Kementerian Agama selalu dibantu minimal memberi sambutan, penghormatan. Ini yang dikerjakan musyawarah nasionalnya begini, MUI-nya juga. Tapi ada tidak instruksi dari MUI, dari Kementerian Agama, tentu saya akan tangan. Tapi yang jelas sejauh mana pendekatan selalu diikut sertakan. Itu cara. Itu juga kita di Sumatera Barat kalau ada kajian-kajian keagamaan, termasuk dulu awal Ramadan berbeda, kita undang Kementerian Agama. Ini ceritanya Kementerian Agama kita kan bagus ya. Kalau ada terjadi perbedaan saling menghormati, kira begitu. Tapi yang jelas yang ikut dalam sidang ini sebagian mereka yang bekerja di Kementerian Agama, sebagian mereka adalah MUI. Dia anggota tertinggi juga, tapi di MUI dia juga anggota. Jadi sebenarnya lahirnya putusan ini sudah ada orang Kementerian Agama di dalam, walaupun itu sifatnya individu, sudah sebagian besar juga majelis ulama di dalam. Nah, cuma atas nama lembaga MUI kan itu yang belum. Saya melihat begini, bisa saja kemudian ini salah. Selama ini untuk keilmuan pencerahan masyarakat, kalau itu baik-baik, bisa saja tingkat Kementerian Agama dan MUI membiarkan restu jalan. Tapi kalau mengarah kepada kesesatan, pastilah MUI, Kementerian Agama cepat-cepat mengambil kebijakan. Nah, mudah begitu. Tapi Allah yang jelas ini kita pahami dulu. Ini itu Pak, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita pertama, bagaimana dengan jadwal waktu salat yang ditentukan? Yang pertama. Yang kedua, apakah hasil yang disebutkan sebentar ini terbitnya 14 malam ya, artikel jurnal ini sudah mendapat validasi dari Asosiasi Indonesia Pak. Di Asosiasi Indonesia baik skala nasional maupun skala internasional. Itu aja. Dan yang ketiga, ketika kita baca di media, sepertinya ada yang mengklaim salat Isya pun ada sedikit masalahnya. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum. Misalnya selesa apakah? Tapi secara umum buat sampai hari ini belum begitu hangat apanya ya, karena azan dikumandangkan memang dalam bahasa hadisnya itu sampai safar merah hilang. Nah, begitu azan maghrib kita matahari min 18 derajat di bawah, ternyata memang tak ada lagi safar merah, sehingga sampai hari ini masih aman. Tapi ada juga berpendapat sebenarnya tidak harus 16 derajat saja itu sudah apa, sehingga maunya Isya ini lebih cepat lagi. Nah, ada seperti itu. Tapi ini tidak begitu menyangkut soal hukum, masih dibiarkan dulu. Nanti kalau ada kajian-kajian lebih tinggi kita tunggu. Yang masalahkan sudah itu soal validasi. Yang jelas ini kalau secara nasional sudah berskala nasional, bahkan dari segi bobot sudah internasional. Karena si penelitinya seperti Pak Tono Saksono, Pak, kiranya tidak ini di Indonesia saja. Daerah Amerika itu luar biasa banyak yang diteliti, Inggris saya suka, tapi di sini bisa itu dibaca daerah mana saja. Terus berpedoman baik Arab, Mesir dan banyak negara lain. Ternyata kita Indonesia ini yang subuhnya terlalu cepat. Yang lain itu ambillah misalnya Arab Saudi. Mungkin Bapak bisa ya,
salat di Madinah atau di Mekah, azan, terus salat sunat, memang agak lama ikamannya kayak kadang-kadang bisa para rakaat, tapi tidak apa-apa. Ayatnya imam tidak juga panjang-panjang kan subuh, sama saja dengan ukuran kita di sini. Tapi apa yang terjadi sesudah salat subuh, ternyata hari sudah terang. Kita di Indonesia azan, terus salat sunat, udah tuh salat subuh panjang pula ya, lumayan, berdoa pula, zikir pula kan. Begitu keluar masih galau juga, lah timbul di rumah masih agak galau juga. Ini sekedar kasat mata memang terlihat. Kalau disebut pendekatan internasionalnya ada sisi itunya ada. Daerah lain ternyata tidak. Jadi memang Indonesia lebih cepat, termasuk Malaysia setahun yang lalu juga sama dengan Indonesia. Mungkin itu baru yang bisa saya coba tangkap. Ada 3 hari Pak, satu lagi. Waktu salat online. Oh iya. Biasanya orang buat program pasti merujuk dari Kementerian Agama ataupun dari salat yang resmi. Ada yang buat itu. Lihat saja, mudah-mudahan selisihnya tak seberapa. Mungkin kalau di online subuh katanya katakanlah pukul 5 kita di kalender katakan pukul 5, biasa lalu beda-beda 1 menit. Baik online maupun yang ada maupun jam digital tambah saja dalam 4 menit supaya lebih aman, karena sudah diteliti. Kalau menurut jadwal salat online yang di digital maupun di kalender ternyata lebih cepat dalam 8 menit. Untuk itu secara merata tambah saja dalam 8 menit jadwal salat yang resmi itu supaya lebih aman, benar-benar fajarnya telah terbit. Mungkin itu pendekatannya dulu, nanti kita ikuti pula perkembangannya yang lebih aktual. Ini sedikit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin permintaan atau usulan atau apalah gitu kan dia. Mungkin bisa melalui Buya dengan ulama-ulama yang lainnya. Karena nanti supaya tidak terjadi timbul fitnah di masyarakat. Contoh, nanti yang lain sudah azan kita belum, atau di tempat yang lain juga belum. Kalau di sini mungkin kita sudah dapat keilmuannya, tinggal nambah saja 8 menit. Tapi tempat yang lain kan belum. Agar tidak timbul fitnah di masyarakat luas, ini usulan kepada Buya dengan tim dan teman-teman yang lainnya ada di majelis untuk bagaimana menyamakan atau menyatukan, bisa melalui Kemenang atau DMI atau MUI agar ini bisa difinalkan. Nanti tinggal menyampaikannya saja lagi kepada rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Padang atau di Sumatera Barat. Ini mohon pertimbangannya Bu ya, karena nanti juga akan timbul nanti itu perbedaan-perbedaan. Sini belum azan, tempat lain sudah, atau tempat lain sudah. Jadi itu usulan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang penting dulu ada niat kita untuk menegakkan kebenaran ilmu tanpa satu politik, tanpa satu mempertimbangkan ini itu. Ada duduk dekat kita, kalau keilmuannya secara ilmiah, langkah-langkah sudah ditempuh, ini dulu. Itu yang pertama. Sudah itu, kan tadi kan bicara apa yang solusinya saya lihat menurut saya saja dulu. Yang penting pengurus di sini, jamaah yang hadir harus kompak. Biar saja sekeliling itu sudah azan, kita tak usah ikut-ikut. Salahkah dia tidak? Karena belum tahu. Moga-moga dengan azan kita lebih lambat, mungkin dia bertanya, kita beri jawaban seelok mungkin. Untuk itu, bacalah ini, ikutilah informasi-informasinya dengan tidak menyalahkan. Yang pertama. Yang kedua, sambil jalan kita pahami bahwa kaidah-kaidah fikihnya kan sebenarnya sudah dulu, belum boleh salah itu kalau kita belum masuk. Kita sudah tahu. Bagaimana kita tahu? Memang orang sudah meneliti, dia memang sudah alim di bidangnya. Sebab saya lihat yang ahli ilmu falak
Dia bukan ahli astronomi saja, juga dia guru besar di bidang fikih seperti Profesor Susikna itu. Penelitiannya sampai ke Arab, sampai ke daerah-daerah yang non Muslim juga. Artinya secara keilmuan kita angkat tangan. Sudah itu Pak, untuk misalnya lingkungan kita semua, baguslah kita ajak silaturahim atau misalnya ini kita berbanyak. Kalau datang kan kita tidak jawab. Sebab di tempat-tempat lain begitu dia amalkan ada masalah 2-3 hari atau seminggu paling lama, memang yang heboh itu sebenarnya bertanya-tanya kan sekitar ini. Yang lain paling-paling bertanya-tanya, kalau dia betul-betul ingin bertanya, pasti ada jawaban. Tapi kalau mananya tes atau kadang-kadang kurang nyaman. Nah, kita baguslah cari waktu yang terbaik, jangan berdebat. Kalau berdebat tidak habis-habisnya. Apalagi kalau saya di tempat, saya pasti yang menang. Tapi kalau ditanya mana yang bisa dijawab, pasti yang jawab kira seperti itu. Karena ada maaf, di hatinya itu tak ada yang berubah. Apapun awak jawab tidak akan masuk. Nah, itu harus pandai membaca situasi. Mungkinkah diskusi dilanjutkan atau tidak? Kalau mungkin lanjut, kalau tidak, bagus dialihkan. Jadi bagus Pak itu, biarlah waktu ini berjalan. Sama saja dulu waktu saya berjuang sejak tahun 96 membetulkan arah kiblat di Kota Padang, banyak caci maki terhadap saya, dibunuh saja yang belum. Nah, kalau ada Firdaus kok itu, kalau lebih dihentikan. Sampai sekarang perjuangan saya tidak pernah berhenti. Terakhir itu masjid Baitur Rahmah yang megah itu salahnya 15 derajat. Saya sudah masukkan surat beberapa hari lalu, malah ditolak. Saya alihkan ke Masjid Raya. Jadi tadi saya dari mahasiswa dengan beberapa dosen di Masjid Raya tadi, kan ada tadi matahari di atas kapal, walaupun hujan, tapi masih bisa dilakukan cek. Jadi tetap kita berjuang untuk membetulkan arah kiblat. Betul pula, mungkin minggu atau bulan pertama ini soal waktu subuh hangat-hangat tidak apa-apa, pokoknya kita jalan karena dasarnya juga ada, sambil berdoa meningkatkan ketakwaan. Yang lain kalau panas-panas insya Allah sejuk. Yang penting kita tidak ikut terpancing suasana panas dalam keadaan penting. Nah, memang ini tak mudah untuk kesabaran. Sehat-sehat. Terima kasih juga terakhir sekali. Ini terkait dengan pertama tadi harapan sebenarnya kalender atau ya tahunan ini memang sudah mengacu dengan harapan itu. Maka secepatnya mungkin kalau 2022 ya kalau terkait pencetakan sebagainya kita kan sekarang ada media online sebagainya bisa dengan bagian dari sosialisasi. Dan kedua saya ingin menanyakan terkait dengan waktu e-commerce itu berapa? Kadang-kadang waktu masuk ada juga takut nanti tambah siang lagi gitu. Kalau menit benar, apalagi azannya 4 menit, kemudian e-commerce-nya berapa menit kita menunggu gitu ya. Jadi ini waktu e-commerce-nya juga ada 10 menit, ada 15 menit, ada yang berapa menit gitu. Nah sekarang mungkin itu belum yang Jadi masalah iqamah ya, memang banyak tempat referensi, ada yang program. Kalau dulu saya lihat ada papan khusus iqamah 10 menit setelah waktu masuk, kecuali maghrib itu sudah menasional katanya, termasuk di Sumatera Barat. Kecuali maghrib, artinya sesudah azan maghrib langsung iqamah. Itu sudah puluhan tahun mungkin. Tapi karena sudah banyak haji, sudah banyak umrah, ternyata sudah maghrib orang masih salat sunnah di sini. Bergeser pula di Magelang, beberapa tempat sudah azan maghrib masih ada memberi kesempatan untuk salat sunnah. Salahnya tidak, hanya saja kan waktunya mepet. Karena dari maghrib ke isya itu mereka 1 jam 10 menit. Kalau salat sunnah pula dulu, salatnya sekian pula lamanya, azannya sudah sekian pula. Kalau wirid bisa saja wiridnya hanya setengah jam. Tidak efektif, ada tanda seperti itu. Jadi pergeseran itu tetap saja ada. Nah, kalau soal iqamah jaraknya, saya berpendapat itu memang sesuai dengan kearifan lokal atau kompleks. Misalnya
jamaah maghrib. Rata-rata kiranya maghrib itu betul-betul rata-rata memang pas berpulang. Terus dia berurut pula dulu misalnya. Kalau sudah azan misalnya langsung iqamah, tak ajak-ajak. Dikasih tempo ada 5 menit misalnya. Belum begitu terlalu lama. Kalau itu yang inginkan, tapi kalau di komplek ini sudah nyaman, sudah azan maghrib, langsung iqamah, memang begitu maunya, itu juga sudah bagus. Tapi ingat misalnya Senin Kamis banyak yang puasa, dia nyaman dengan keluarga berbuka di rumah. Bironya sudah azan, langsung kamar, bete-bete kawan. Mungkin ada penyesuaian khusus Senin Kamis misalnya. Mungkin dikasih waktu 2 atau 3 menit sehingga yang mau berjamaah tidak ngajak-ngajak. Itu juga harus kita tegak. Itu pula subuh. Tapi kalau subuh, kalau dilihat sejarah itu azan subuh selesai, Nabi salat sunat fajar di rumahnya dengan ayat yang pendek. Dikira dia tidak salat, padahal dia salat. Itu lagi musim saja. Di buku saja Nabi tidak salat tahiyat lagi, langsung iqamah. Tapi perubahan kondisi malah di Mekah Madinah itu sudah azan subuh bisa 6 rakaat orang salat. Itu pada lama. Tapi salah kan? Ya tidak. Jadi makanya Venezuela asal tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat tersasar. Dikira begitu Pak. Saya rasa kita cukupkan sampai sini karena waktu telah masuk. Nanti kalau ada misalnya beberapa pertanyaan atau masukan boleh disampaikan melalui WA saya. Sekali lagi saya perkenalkan Bapak Ibu, keterangan tadi saya sudah buat video pendeknya di channel Velocisa. Mudah-mudahan itu menambah keterangan apa yang belum tersampaikan di mimbar ini. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak sedih. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Firdaus yang telah menyampaikan ilmu dan wawasan tentang masa waktu sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Besok ada tambahan nak. Baik.